di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan Entity Relationship Diagram atau ER diagram. Entitas adalah sebuah objek yang merepresentasikan data serta memiliki identifier yang unik. Jadi kalau gambarannya di dalam tabel, entitas ini adalah tabel itu sendiri. Kalau kita memiliki database, maka entitasnya adalah tabel-tabelnya. Misalnya, tabel dosen. Di sini dia merepresentasikan data dosen. Data dosen 1 namanya siapa, alamatnya, kemudian bidang keahliannya apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data dosen. Ini data yang kita representasikan. Jadi, entitas adalah sebuah objek yang bisa merepresentasikan data-data ini. Nah, seperti itu. Jadi, entitas ini ya gambarannya kalau di database ya kita bikinnya tabel begitu ya. Ada dosen, ada mahasiswa, kan? Mahasiswa punya tabel, mahasiswa, dan seterusnya. Serta memiliki identifier yang unik. Jadi dia memiliki identifier. Misalnya apa? Kalau tabel dosen punya ID dosen atau NIDN. Nah, ini dia unik sekali karena dia bisa digunakan untuk memilih juga antara satu data dengan data yang lain. Jadi kalau ID-nya itu 1, 2, 3, itu ya pasti dosen yang dimaksud adalah dosen nomor 1 ini, bukan dosen nomor 3 gitu. Ini namanya identifier yang unik. Yang berikutnya adalah atribut. Nah, atribut ini dia adalah informasi dari suatu entitas. Jadi kalau tadi kita sudah bikin entitas dosen, dia punya atribut apa, informasi apa terkait dengan atribut ini. Misalnya dosen itu bisa memiliki ID dosen. Dosen bisa memiliki nama, dosen bisa memiliki jabatan, dosen bisa memiliki bidang keahlian, dan seterusnya. Jadi atribut ini informasi lebih detail dari si entitas. Gambarannya kalau di dalam database ya itu adalah nama kolom-kolomnya. Tabel dosen, entitas dosen punya atribut apa? ID, nama, jabatan, bidang pendidikan atau bidang keilmuan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan dengan atribut. Informasi dari si entitas itu sendiri. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya saya memiliki sebuah tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa. Ini merupakan sebuah entitas, maka saya gambarkan dalam bentuk seperti ini. Entitas digambarkan dalam bentuk kotak ya, seperti ini. Kemudian memiliki beberapa atribut. Ada name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, serta tanggal lahir. Ini adalah atribut. Atribut digambarkan dalam bentuk oval seperti ini. Ya, ini adalah entitas kotak gitu ya, persegi panjang. Ini adalah atribut. Ini semua adalah atribut, dan atribut. Semuanya atribut. Di sini kalau teman-teman amati, untuk atribut name dia diberi underscore. Ini maknanya dia adalah atribut primer atau kita nanti sebutnya adalah primary key. Primary key itu adalah atribut yang disebut sebagai primary key itu adalah atribut yang digunakan sebagai identifiernya. Identifier yang menjelaskan atau yang membedakan antara satu record, satu data dengan data yang lain. Jadi misalnya ada namanya di sini juga Alin. Nah, ini juga kebetulan namanya jalannya itu juga sama, kebetulan sekeluarga misalnya Jalan Mekar juga. Ini tapi tanggalannya agak sedikit berbeda misalnya. Nah, ketika saya menggunakan name sebagai identifier, itu saya akan memahami bahwa Alin yang dimaksud, Alin yang saya cari, Alin yang mau saya naikkan gajinya, saya mau naikkan nilainya misalnya, itu adalah Alin yang ID-nya itu adalah 101930019, bukan yang 24. Tuh, maka disinilah fungsi dari primary key harus unik. Dengan demikian ini bisa mengidentifikasi satu data dengan data yang lainnya. Kita bisa dengan tepat menunjuk Alin yang dimaksud ya berdasarkan yang unik ini begitu. Maka itu disebut sebagai identifier tadi dan kita menyebutnya primary key. Kemudian kita amati di sini entitas mahasiswa memiliki atribut name, alamat mahasiswa, nama mahasiswa dan tanggal lahir. Ini sudah sesuai ya dengan ini. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis atribut.
Nah, atribut sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yang tipe simple, sederhana. Contohnya alamat mahasiswa. Ya, ini tipenya simple. Ya sudah, satu atribut nilainya hanya satu aja. Satu value, single value. Simple begitu. Jadi ya sudah, cuma seperti ini saja. Memang seperti itu informasinya. Yang kedua, ada yang namanya adalah composite. Composite ini apa? Dia menggabungkan beberapa atribut. Contohnya apa? Contohnya adalah nama mahasiswa. Ini dia hasil gabungan dari nama depan mahasiswa dan nama belakang mahasiswa. Maka ini adalah atribut composite. Dibuat dari gabungan beberapa atribut. Nah, single value ini lawannya adalah multi value. Ini single value mirip seperti ini ya, hanya satu nilai saja, dasar gitu. Dan ada juga atribut dinilai dari multi value atau tidak. Jadi ini sebenarnya dua sudut pandang ya. Kalau ini adalah sudut pandang dari apakah dia itu hanya satu atribut simple saja atau dia merupakan gabungan. Ini sudut pandang pertama. Yang ini sudut pandang kedua. Sudut pandang kedua ditinjau dari sisi kontennya atau isinya, itu dia single value, isinya cuma satu atau banyak. Nah, tinjau dari sudut pandang kedua ada dua jenis, single value dan multi value. Yang pertama, single value, contohnya name ini single value. Karena satu orang hanya bisa punya satu name. Alamat mahasiswa, satu orang hanya punya satu alamat. Nama mahasiswa, satu mahasiswa hanya punya satu mahasiswa hanya punya satu nama. Itu namanya single value. Dalam satu kolom ya hanya satu nilai, itu satu value. Tapi ada yang namanya multi value. Contohnya seperti ini. Hobi direpresentasikan seperti ini. Ya. Hobi ini direpresentasikan dalam elips tapi double garisnya. Nah, ini artinya multi value. Hobi ini di sini dia multi value karena hobi ini bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Contohnya saya bisa memiliki hobi menyanyi dan menggambar. Nah, kan lebih dari satu mengisinya. Maka atribut ini adalah atribut multi value. Isinya dalam satu data itu dia bisa punya lebih dari satu dalam satu record, dalam satu bukan dalam satu record ya, dalam satu untuk setiap satu item, untuk setiap satu entitas ini, bukan satu entitas, satu record di situ dia bisa memiliki lebih dari satu nilai gitu. Kemudian, nah ini ada satu yang saya kelewat, ini adalah atribut turunan, differentiate ya. Jadi ini ada atribut namanya adalah atribut turunan. Saya kelewat. Turunan itu yang seperti ini. Ini namanya atribut turunan. Atribut turunan direpresentasikan elips dengan dash gitu ya. Garis putus-putus. Ini namanya atribut turunan. Atribut turunan itu apa? Atribut yang diturunkan nilainya. Jadi ini digenerate oleh sistem. Kita tidak perlu ngisi langsung. Diturunkan nilainya. Contoh umur. Ya, age atau umur ya. Umur ini kan bisa kita turunkan dari tanggal lahir. Ya, kita nggak perlu ngetik manual tuh setiap tahun update database umur mahasiswa, kan nggak perlu ya. Nah, kita bisa bikin kolom misalnya umur. Ini ya sudah tinggal generate otomatis saja dari tanggal lahir. Nah, ini namanya atribut turunan. Yang berikutnya adalah relationship atau hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Disimbolkan seperti ini. Ingat ya, tadi entitas itu seperti ini ya, kotak persegi panjang, kemudian atribut itu bulat-bulat, elips, relasi seperti ini. Link adalah yang menghubungkan entitas maupun atribut. Gambarannya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan link. Next adalah derajat relasi atau kardinalitas. Jadi setiap entitas itu dapat berpartisipasi dalam satu atau lebih hubungan dengan entitas lain. Bisa dalam bentuk one to one, maksudnya apa? Satu entitas berhubungan penuh satu ke satu dengan entitas lain. Contoh, setiap prodi, ya, satu prodi di sini hanya memiliki satu kaprodi, satu ketua prodi. Satu sekolah hanya memiliki satu kepala sekolah. Nah, artinya hubungannya satu ke satu. Satu sekolah hanya dipimpin oleh satu kepala sekolah.
Demikian juga, satu kepala sekolah hanya bisa memimpin tepat satu sekolah, tidak boleh memimpin lebih dari satu. Nah, itu namanya hubungan satu-satu. Kemudian, one to many, satu ke banyak. Contohnya, setiap dosen, ya, ini Pak dosen gitu ya, ini Pak dosen, bisa membimbing banyak mahasiswa. Ini mahasiswanya lucu-lucu di sini. Ya. Satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa, ya, setiap satu mahasiswa ini hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Gitu. Jadi ini one to many. Ini bisa membimbing banyak, tapi ini hanya bisa membimbing satu saja. Contohnya bimbing apa? Bimbing dosen pembimbing akademik, atau mungkin di beberapa kampus dosen pembimbing skripsi hanya boleh satu, gitu ya. Padahal kan satu dosen pembimbing bisa membimbing banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya dibimbing oleh satu dosen. Itu namanya one to many. Yang berikutnya, many to many. Itu contohnya adalah mahasiswa, ya, bisa mengambil banyak mata kuliah, dan banyak mata kuliah ini bisa diambil juga oleh banyak mahasiswa. Ya, dan satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, terus satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Ini namanya many to many. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa, berarti ini many to many.